Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5B dengan saya sendiri Ayanda Komalasari. Saya Yukil dan Maulana. Saya Intan Fitri. Saya Naraswati. Dan saya Bayu Nerianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi. Di sini saya akan membahas mengenai negara berbasis administrasi ekologi. Adapun menurut Anggara tahun 2018, ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisasi dari suatu aktivitas publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Adapun negara yang berbasis administrasi ekologi yaitu seperti Amerika. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep infrastruktur hijau dengan baik dalam mengembangkan kawasan perkotaannya. Inovasi yang dilakukan menarik untuk disimak dan dapat menjadi alternatif dalam menerapkan infrastruktur hijau di negara lainnya, seperti di Indonesia. Dalam penerapan ini, konsep infrastruktur hijau dikembangkan oleh the United States Environmental Protection Agency atau EPA yang mengaplikasikannya pada manajemen penanganan limpasan air hujan secara lokal, mempergunakan sistem alami yang ada atau melakukan rekayasa sistem untuk meniru kondisi alami. Penerapan program infrastruktur hijau yang dilakukan oleh EPA mengarah pada peningkatan kualitas lingkungan melalui pembuatan infrastruktur ramah lingkungan yang bertujuan meningkatkan keberlangsungan kondisi lingkungan yang sehat. Penerapan infrastruktur hijau di negara tersebut akan dibahas lebih lanjut sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam menerapkan konsep tersebut di Indonesia. Peraturan Dasar Peraturan Infrastruktur Hijau. Peraturan yang mendasari penerapan infrastruktur hijau di Amerika Serikat adalah berdasarkan beberapa memorandum yang dibangun dan digerakkan oleh EPA dimulai sejak tahun 2007. Maret 2007. Nama peraturan Using Green Infrastructure to Protect Water Quality in Stormwater, Combined Sewer Overflows, and Other Water Program. Memorandum tersebut merupakan langkah awal yang menguatkan penerapan infrastruktur hijau sebagai salah satu solusi manajemen sumber daya air. Agustus 2007, nama peraturan Use of Green Infrastructure in National Pollutant Discharge Elimination System Permits and Enforcement. Juni 2008, isi peraturannya menyatakan dukungan penuh pada penerapan aplikasi infiltrasi air hujan dan persyaratan-persyaratan yang menyertainya. April 2011, nama peraturannya Protecting Water Quality with Green Infrastructure in Water Permitting and Enforcement Program. Dua bidang khusus yang sepakat mendukung penerapan infrastruktur hijau dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas dan lembaga dalam penerapan tersebut. Oktober 2011, Achieving Water Quality Talk Integrated Municipal Stormwater and Wastewater Plans. Infrastruktur hijau sebagai salah satu solusi komprehensif yang dapat meningkatkan kualitas air dan kualitas penunjang hidup yang lain. Kemudian ada program-program infrastruktur hijau. Program-program yang dilaksanakan dalam menerapkan konsep infrastruktur hijau tidak hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur publik. Penerapan tersebut disosialisasikan pula pada komunitas masyarakat untuk ikut aktif dalam melakukan tindakan yang nyata. Keterlibatan berbagai lembaga dan komunitas dalam integrasi penerapan infrastruktur hijau sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi dari konsep tersebut. Kemudian ada beberapa program pembinaan infrastruktur hijau yang dicanangkan dan disosialisasikan di Amerika Serikat, yaitu peningkatan kualitas air dan peningkatan kualitas udara. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu peningkatan kualitas air. Nah, di dalam peningkatan kualitas air itu ada retensi air hujan.
Dengan menangkap air hujan, penerapan infrastruktur hijau dapat mengurangi masuknya air hujan ke sistem selokan serta dapat mengurangi peluapan manakala terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kemudian peningkatan suplai air. Pemanenan air hujan dan penerapan sistem infiltrasi dapat meningkatkan efisiensi sistem pasokan air. Air yang dikumpulkan dalam sistem pemanenan air hujan dapat digunakan untuk penggunaan di dalam dan luar rumah, dan secara signifikan dapat mengurangi penggunaan air perkotaan. Air yang terinfiltrasi dapat mengisi ulang air tanah. Nah, kemudian yaitu peningkatan kualitas udara. Yang pertama, pengurangan ground level ozone. Terbentuknya ground level ozone dapat dikurangi dengan cara melakukan penanaman banyak vegetasi yang dapat mengurangi temperatur udara, mengurangi emisi buang dari penggunaan AC, serta mengurangi polusi udara dari pembuangan dan pembakaran bahan bakar. Nah, yang kedua yaitu pengurangan partikel polusi melalui penerapan infrastruktur hijau. Keberadaan pepohonan, taman, dan infrastruktur hijau lain dapat mengurangi partikel polusi yang dapat mengganggu kesehatan. Kanopi pohon juga terbukti dapat mengurangi partikulat polusi secara signifikan dan meningkatkan kesehatan lingkungan udara. Salah satu program yang telah diaplikasikan di beberapa kota di Amerika Serikat yaitu Green Street atau penanaman taman di sekitar infrastruktur jalan dan trotoar. Kemudian yang ketiga yaitu penghematan energi. Penghematan energi merupakan salah satu program yang disosialisasikan untuk mengurangi dampak pemanasan kawasan perkotaan akibat aktivitas perkotaan itu sendiri. Penerapan infrastruktur hijau dapat mengurangi pemanfaatan energi yang tidak perlu, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian beberapa contoh program dari EPA dalam penghematan energi adalah Green Power Partnership dan Energy Star, yaitu program yang mengarahkan komunitas masyarakat dan perusahaan untuk mempergunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu pelestarian habitat alami makhluk hidup. Habitat alami makhluk hidup merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah ekosistem. Infrastruktur hijau diharapkan dapat dikembangkan untuk memberi ruang alami bagi makhluk hidup seperti serangga dan burung-burung, misalnya dengan membangun taman kota serta green rooftop. Penerapan infrastruktur hijau. Penerapan infrastruktur hijau di Amerika dilakukan dengan membangun bentukan alami pada infrastruktur umum yang mudah dijumpai di kawasan perkotaan. Beberapa contoh terangkum sebagai berikut. A. Downspout disconnection merupakan salah satu cara untuk mengarahkan air hujan yang jatuh ke atap agar tidak langsung masuk ke jaringan drainase, namun dapat ditampung dalam bak penampungan air hujan, kolam, atau pada permukaan tanah yang sehingga air hujan dapat terfiltrasi dengan baik ataupun dapat tersimpan untuk dimanfaatkan lagi. B. Sistem pemanenan air hujan. Sistem pemanenan air hujan pada prinsipnya adalah mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk digunakan pada waktu mendatang. C. Biorientasi atau bionfiltrasi adalah cekungan dangkal bervegetasi yang dapat mengumpulkan dan menyerap limpasan dari atap, trotoar, dan jalan-jalan. Letterbox adalah taman perkotaan ukuran kecil yang berfungsi mengumpulkan dan menyerap limpasan dari trotoar, tempat parkir, dan jalan. E. Permukaan atap bervegetasi. Peletakan vegetasi atau tanaman pada permukaan atap merupakan salah satu cara untuk menciptakan kondisi simpanan air buatan serta dapat mengurangi pemanasan akibat aktivitas perkotaan. Di samping itu, atap bervegetasi dapat menambah unsur keindahan kota. F. Bioswales adalah saluran bervegetasi yang dapat mengalirkan air hujan sembari berfungsi sebagai area infiltrasi. Dua fungsi sekaligus dalam satu macam infrastruktur dapat menjadi alternatif penanggulangan genangan di kawasan terbangun. G. Jalan dan trotoar tembus air merupakan permukaan jalanan yang dapat memfiltrasi
ataupun menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya. Jalanan yang tembus air dapat terbuat dari beton dan aspal porus yang mudah ditembus air, atau bahan lain yang dibentuk sedemikian rupa agar air dapat terinfiltrasi. Berikutnya, untuk bagian langkah-langkah kebijakan, ada beberapa poin yang saya ambil, diantaranya adalah 1. Mengurangi luas lahan yang tertutup dan menggantinya dengan lahan tembus air atau lahan yang mampu memfasilitasi atau menyimpan air hujan. 2. Membangun jenis infrastruktur hijau yang sesuai kebutuhan lokasi tersebut. 3. Melaksanakan program untuk menjaga lingkungan sungai agar baik dan aman bagi seluruh ekosistem. 4. Menjaga sistem hidrologi atau DAS melalui pengembangan teknologi. 5. Menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui program-program yang ramah lingkungan, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur hijau. Sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.